Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Imas Dian Munding Arum, Pika Dwi Jayanti, Raffi Firman Hakiki, dan Wahyu Catur Tunggal Wibowo akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai skizoafektif tipe depresi. Skizoafektif adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan dua gambaran yang berulang, yaitu gambaran gangguan skizofrenia dan episode mood baik depresi mayor maupun bipolar. Gangguan skizoafektif adalah penyakit kejiwaan kronis yang ditandai dengan kombinasi 1. Gejala psikotik seperti yang terlihat pada skizofrenia dan gejala suasana hati seperti yang terlihat pada depresi atau gangguan bipolar. Ini adalah gangguan kejiwaan yang dapat mempengaruhi pemikiran, emosi, dan perilaku seseorang, dan dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pekerjaan, sekolah, hubungan sosial, dan perawatan diri. Patofisiologi pasti dari gangguan skizoafektif saat ini belum diketahui. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kelainan pada dopamin, norepinefrin, dan serotonin mungkin berperan. Juga kelainan materi putih di beberapa otak, terutama nukleus lentiformis kanan, gyrus temporal kiri, dan precuneus kanan berhubungan dengan skizofrenia dan gangguan skizoafektif. Patofisiologi dari skizofrenia adalah adanya ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, terutama norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Namun, proses patofisiologi skizofrenia masih belum diketahui secara pasti. Secara umum, penelitian telah menemukan bahwa skizofrenia dikaitkan dengan penurunan volume otak, terutama bagian temporal, atau termasuk mediotemporal, bagian frontal, termasuk substansia alba dan grisea. Kemudian pada kasus kami, untuk identitas pasien Tuan S, tanggal lahir 5 Januari 1980, umur 37 tahun, dengan jenis kelamin laki-laki, di ruang rawat adenium dengan dokter penanggung jawab pasien Dr. LS, SP, dan dokter ruangan Dr. M, dengan tanggal MRS 13 Maret 2017, dengan keluhan utama gelisah yang mengancam melukai diri dengan golok. Untuk riwayat penyakit sekarang, sejak 1 tahun yang lalu, pasien mulai tidak mau minum obat. Pasien didiagnosis menderita gangguan afektif bipolar dan diberi obat Ikalop 1x250 mg, Arkin atau trihexyphenidyl 1x2 mg, dan risperidon 1x2 mg. 1 bulan setelah berhenti minum obat, emosi pasien sering tidak stabil, pasien sering tiba-tiba marah dan merasa sedih. Kemudian 2 bulan sebelum masuk rumah sakit, pasien sering khawatir, banyak melamun, gelisah, dan memikirkan pekerjaannya dan tiba-tiba menangis serta mengancam akan mati dengan mengarahkan golok ke lehernya. Pasien lalu ditenangkan dan pasien tidak jadi melukai dirinya. Kemudian 2 minggu sebelum masuk rumah sakit, pasien sering komat kamit sendiri dan senyum-senyum sendiri, tidak mau masuk kerja dan hanya berdiam diri di dalam rumah, meminta maaf kepada seluruh keluarga dan bersedih karena menyesal sering marah-marah pada istrinya. Rajin sholat tetapi bukan pada waktunya, serta bacaan dan jumlah rakaatnya pun keliru. 1 minggu sebelum masuk rumah sakit, pasien semakin gelisah, marah-marah tanpa sebab, dan tidak tidur sama sekali. Kemudian kembali menjadi murung dan melamun, lalu tiba-tiba marah kembali dengan melemparkan barang-barang. Kemudian riwayat penyakit dahulu yaitu pasien pertama kali sakit 18 tahun yang lalu. Pasien telah dirawat sebanyak 5 kali. Pertama kali dirawat pada tahun 1999. Saat itu pasien mengalami perubahan perilaku setelah pasien menyalahgunakan obat-obat. Pasien mengkonsumsi ganja, amfetamin, dan leksotan atau bromazepam. Kemudian pasien kembali dirawat
pada tahun 2002, 2004, 2010, dan terakhir dirawat pada tahun 2013 karena mengamuk. Dan riwayat mengkonsumsi alkohol, riwayat trauma kepala, yaitu terbentur tembok dan dijahit. Kemudian tidak ada riwayat kejang. Untuk riwayat keluarga, pasien adalah anak tunggal, ayah pasien telah meninggal, telah menikah dan mempunyai 2 orang putra, dan tidak ada riwayat gangguan jiwa pada keluarga. Kemudian untuk hasil pemeriksaan laboratorium, di sini terdapat ketidaknormalan pada nilai HDL dan trigliserida. Yang mana nilai HDL itu rendah dan untuk nilai trigliserida itu tinggi. Untuk pemeriksaan pada hari pertama, subjektif didapatkan, yaitu pasien tidak mau menjawab ketika ditanya. Kemudian untuk deskripsi umum, penampilan roman muka hostil, kontak ada, rapot tidak adekuat. Kemudian untuk pembicaraan, spontan, irrelevan, intonasi meninggi. Mood dan afek, mood kesal, afek terbatas, kesesuaian sesuai. Gangguan persepsi, halusinasi belum dapat dinilai. Pikiran, bentuk pikir, kesan austik. Gangguan pikir, waham belum dapat dinilai. Kemudian untuk sensori dan kognisi, kesadaran, kompos mentis, orientasi, tidak terganggu, konsentrasi dan kalkulasi, tidak terganggu, dasar pengetahuan, tidak terganggu, berpikir abstrak, juga tidak terganggu. Untuk daya dan nilai tilikan terdapat penyakit yaitu derajat 1. Kemudian untuk skor PANS-EC didapatkan nilai 20 dan terapi diberikan yaitu olanzapin 10 mg secara intramuskular. Untuk interpretasi dari pemeriksaan yaitu pasien didiagnosa skizoafektif tipe depresi. Berdasarkan Kemenkes 2015, pada pemeriksaan hari pertama, depresi yang menonjol pada pasien yaitu penampilan roman muka hostil, pembicaraan irrelevan dan intonasi meninggi, mood kesal dan afek terbatas, bentuk pikir yaitu kesan autistik. Kemudian pada pemeriksaan daya dan nilai tilikan diperoleh derajat 1. Dan pada pemeriksaan terdapat skor PANS-EC yaitu 20 yang menandakan pasien menunjukkan adanya agitasi akut pada pasien. Yulianti 2004. Kemudian pada diagnosis multiaksial, pada aksis 1 didapatkan gangguan skizoafektif tipe depresif dengan diagnosa banding gangguan afektif bipolar episode kini depresif dengan gejala psikotik. Pada aksis 2 belum ada diagnosa, dan pada aksis 3 tidak ada diagnosa. Pada aksis 4, masalah hubungan interpersonal, dan pada aksis 5 didapatkan Global Assessment of Functioning Scale 60 hingga 51. Yang selanjutnya, profil penggunaan obat. Pasien mendapatkan olanzapin 1x1, rutenya intramuskular, digunakan pada tanggal 13. Yang selanjutnya, olanzapin 2x1 pagi menjelang siang dan sore, rutenya intramuskular, digunakannya pada tanggal 14. Selanjutnya, risperidon 2 mg digunakan pada tanggal 15 sampai pada tanggal 24. Yang selanjutnya, menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk terapi skizoafektif tipe depresi, yang injeksinya bisa menggunakan olanzapin, aripiprazol, haloperidol, diazepam. Untuk oralnya bisa menggunakan litium, karbamazepin, dan untuk golongan antidepresannya misalnya fluoxetine. Untuk antipsikotik generasi keduanya misalnya risperidon 2x1 sampai 3 mg per hari. Untuk selanjutnya itu bisa menggunakan haloperidol. Yang selanjutnya untuk follow up pada pasien dilihat pada tanggal 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 22, dan 24. Hasil pemeriksaan PANS-EC-nya terdapat penurunan atau perbaikan pada pasien. Yang selanjutnya untuk tanda vital pasien, suhu itu pada tanggal 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, dan 24, pasien itu mengalami afebris. Untuk RR, HR, tekanan darahnya normal. Untuk selanjutnya masalah klinik pada pasien. Masalah klinik pada pasien skizoafektif tipe depresi. Pasien menderita skizoafektif tipe depresi berdasarkan Kemenkes RI 2015. Pada pemeriksaan hari pertama, depresi yang menonjol pada pasien yaitu penampilan roman muka hostil, pembicaraan irrelevan, dan intonasi meninggi. Moodnya kesal dan afeknya terbatas. Bentuk pikirnya kesan autistik. Kemudian pada pemeriksaan daya dan nilai tilikan diperoleh derajat 1. Dan pada pemeriksaan terdapat skor PANS-EC 20 yang menandakan pasien menunjukkan adanya agitasi akut pada pasien. Pasien mendapatkan terapi olanzapine pada tanggal 13 dan 14, kemudian pada tanggal 15 diganti menjadi risperidon. Berdasarkan data pemeriksaan, penggantian olanzapine menjadi risperidon memberikan perbaikan dari nilai PANS-EC dan pengurangan gejala depresi. Selain itu, menurut Lee et al. 2020 mengatakan olanzapine dapat menginduksi dislipidemia yang ditandai dengan peningkatan nilai kadar trigliserida. Resistensi insulin yang diinduksi olanzapine menghambat aktivitas lipoprotein lipase, yang artinya enzim yang membantu mempercepat hidrolisis pada trigliserida. Akibatnya, dapat meningkatkan kadar trigliserida pada plasma. Resep yang diberikan dokter olanzapine dan risperidon. Kesesuaian obatnya untuk olanzapine-nya tidak sesuai dan risperidonnya sesuai. Kami merekomendasikan untuk diberikan monoterapi risperidon menurut Lindermeyer dan Kaur 2016. Beberapa uji klinis telah menunjukkan bahwa antipsikotik antipikal tanpa penstabil mood tambahan atau antidepresan sama efektifnya dengan antidepresan tambahan atau regimen penstabil suasana hati untuk pengobatan akut dan pemeliharaan skizoafektif. Secara khusus, studi yang dilakukan dengan paliperidon dan dukungan LAI paliperidon bahwa antipsikotik khas sama efektifnya dengan monoterapi dalam pengobatan komponen psikotik dan afektif dari gangguan tersebut. Hasil lain yang mendukung kemungkinan monoterapi antipsikotik untuk pasien skizoafektif ini diperoleh dari penggunaan monoterapi risperidon yang menunjukkan keuntungan dibandingkan terapi gabungan haloperidol dengan sertalin pada skizoafektif tipe depresan. Untuk monitoringnya, nilai PANS-EC, status mental, dan nilai trigliserida. Untuk subterapeutik dose dan overdose-nya, risperidon dosis literaturnya 1-3 mg per hari. Dosis pemberiannya 2 mg. Rekomendasinya sesuai. Untuk monitoring hasil terapinya, indikasi pada pasien skizoafektif, nama obatnya risperidon, dosisnya 2 mg, parameter monitoringnya nilai PANS-EC, status mental, dan nilai trigliserida. Untuk evaluasi hasil yang diperolehnya, nilai PANS-EC normal, status mental membaik, dan nilai trigliserida normal. Untuk terapi non-farmakologinya,
Psikoterapi suportif yang memberikan perasaan aman dapat membantu pasien menghadapi frustasi dan kebingungan akan kehilangan fungsi memorinya. Perlunya reorientasi lingkungan, misalnya tersedia jam besar. Yang selanjutnya memberikan edukasi kepada keluarga, cara memberikan dukungan kepada pasien. Demikian presentasi dari kami, barangkali ada yang belum jelas atau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.